Halo semuanya, di sini kita akan bahas soal ini. Langsung aja kita bahas soalnya gitu ya. Kita tulis dulu diketahui sambil kita baca soalnya. Sebuah termometer yang tidak umum itu menggunakan skala pengukuran dengan titik beku air. Nah, jadi titik beku air itu adalah titik tetap bawah dari suatu termometer. Atau bisa juga ditulis dengan TB. Nah, di sini kan derajat S ya. Nah, maka bisa kita tulis min 15 derajat S ini sebagai TBS. TBS di sini maksudnya adalah titik tetap bawah dari termometer S, yaitu min 15 derajat S. Kemudian titik didih air. Nah, titik didih air itu disebut dengan titik tetap atas atau TA. Di sini kita tulis sebagai TAS, yaitu sebesar 60 derajat S. Kemudian, jika termometer tersebut menunjukkan nilai 10 derajat S, di sini kita tulis sebagai TS, yaitu 10 derajat S, maka nilai tersebut dalam skala Fahrenheit adalah berapa? Jadi yang ditanyakan di sini itu adalah TF. Nah, gini ya teman-teman. Nah, sebagaimana skala pengukuran S, Fahrenheit juga sama teman-teman, memiliki suhu titik beku air, yaitu titik bawahnya sebesar 32 derajat Fahrenheit. Jadi ini tuh maksudnya gini ya, kalau misalkan teman-teman itu mengukur suhu es gitu ya, pakai skala Fahrenheit. Nah, hasilnya akan sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Ini juga sama kalau mengukur suhu beku air gitu ya, dengan menggunakan skala S ini, maka hasilnya min 15 derajat S kayak gitu. Kemudian untuk titik didihnya atau titik tetap atasnya, jadi kalau air yang sedang mendidih gitu diukur suhunya itu dengan menggunakan skala Fahrenheit, hasilnya akan 212 derajat Fahrenheit. Dan kalau misalnya menggunakan skala S ini yang tidak diketahui atau tidak umum, hasilnya adalah 60 derajat S. Kayak gitu ya, maksud dari TBF, TBS, TAS, THF itu seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan mencari TF. Rumus yang akan kita gunakan, langsung aja kita tulis di sini jawabannya ya. Jadi, jawab di sini. Nah, rumus yang akan kita gunakan itu adalah TF dikurangi dengan TBF dibagi dengan TAF dikurangi dengan TBF. Kayak gini. Ini adalah rumusnya. Kemudian sama dengan, nah ini kan S ya, yang diketahui itu, yang ingin ditanyakan adalah Fahrenheit, dan yang sudah diketahui itu adalah yang skala S. Berarti yang sebelah sininya kita gunakan yang S. TS dikurangi dengan TBS, sama aja ya polanya kayak ini. TAS gitu ya, jadi TAS dikurangi dengan TBS, kayak gini. Jadi kalau misalkan nih yang ingin ditanyakan adalah skala Celcius, berarti yang sebelah sini kita ganti aja nih jadi skala Celcius. TC dikurangi TBC dibagi TAC dikurangi TBC, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. TF itu adalah yang ingin ditanyakan, jadi kita tulis ulang aja, dikurangi TBF-nya 32, kemudian TAF adalah 212, TBF-nya 32, kemudian TS adalah 10, dikurangi TBS itu adalah min 15, kita kasih kurung kayak gini, dibagi dengan TAS itu adalah 60, dikurangi TBS-nya min 15, kita kasih kurung lagi. Oke, sekarang kita selesaikan perhitungannya. Yang bagian sini, TF dikurangi 32, kita tulis ulang aja. Kemudian 212 dikurangi dengan 32, hasilnya itu adalah 180. Jadi 180 sama dengan 10 dikurangi negatif. Berarti ini jadi positif ya, jadi tambah. 10 ditambah 15 adalah 25. 60 dikurangi min, berarti ditambah juga. 60 ditambah 15 adalah 75. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Jadi TF dikurangi 32 dibagi 180. Nah, ini bisa kita sederhanakan dibagi 25 per 25. Jadi kan ini bisa jadi 1, 75 dibagi 25 adalah 3. Jadi 1 per 3. Kayak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita bisa kali silangkan. 3 kalikan ke kiri, 180 ke kanan. Jadi 3 dikali TF dikurangi 32 sama dengan 180 dikali 1. Kayak gitu ya. 3 dikali TF, ini kita kalikan ke sini, 3 TF. 3 dikali min 32 adalah min 96 ya, sama dengan 180. Oke, sekarang di sini 180 kali 1 adalah 180 ya. Sekarang min 96 kita pindah ruaskan ke kanan.
Jadi 3TF sama dengan 180 ditambah dengan 96, yang mana 180 ditambah 96 hasilnya adalah 276. Kemudian karena kita ingin mengetahui TF, maka 3-nya pindah ruas juga ke kanan, jadi 276 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 92 derajat F. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa nilai tersebut dalam skala Fahrenheit adalah 92 derajat F, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.